Shalom, selamat pagi semua. Sehat semua? Boleh kasih senyum kanan dan kirinya. Katakan aku bersyukur kamu hari ini baik-baik saja. Bilang. Hari ini banyak orang yang tidak baik-baik saja. Ya, tapi saya percaya semua yang ada di sini semua dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kita baik-baik saja bukan karena uang kita banyak. Ya, kita baik-baik saja mungkin bukan juga karena tubuh kita sangat sehat, mungkin ada beberapa di antara kita sakit, tapi kita tetap boleh dalam damai sejahtera, kasih karunia dan anugerah Tuhan, dan kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya harapan kita, kepercayaan kita, iman kita tetap terarah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih dalam seri tema 2025, tuailah sekarang. Orang yang menuai harus mau menabur. Dan kita masih dalam seri benih-benih di dalam Alkitab, supaya kita kemudian mengerti benih-benih apa yang harus kita tabur. Dan Bapak Ibu Saudara semua, minggu yang lalu kita juga sudah mendengar tentang benih-benih dalam kitab Amsal, dan saya sudah mulai penyampaiannya dengan subtema benih-benih untuk hidup yang bijaksana. Maka Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, kalau ada benih-benih untuk hidup yang bijaksana, maka ada juga benih yang mendatangkan kerusakan di dalam kehidupan kita. Dalam seri yang pertama saya sudah menyampaikan perumpamaan tentang orang yang menabur tanahnya dengan benih yang baik, dengan benih gandum yang terbaik, tapi ada musuh yang juga menabur benih ilalang di tengah-tengah ladang gandum. Dan hasilnya bagaimanapun, benih gandum yang bertumbuh itu pasti diganggu oleh lalang. Pada akhirnya apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Taburlah benih-benih kebijaksanaan, taburlah benih-benih yang baik, sehingga kita akan menuai hasil yang baik pula. Tapi orang-orang yang tidak bijaksana, orang-orang yang kurang bijaksana, sering sekali tanpa sadar, mungkin tidak dengan sadar, tapi sering sekali tanpa sadar, dia sedang menaburkan benih-benih kehancuran yang pada akhirnya akan merusak hidupnya, keluarganya, dan masa depannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, anak-anak muda, penting untuk kita mengenal bukan hanya benih-benih yang baik yang harus kita taburkan dalam hidup kita, tapi kita juga harus mengenal benih-benih yang tidak baik, benih-benih kehancuran yang justru kalau kita taburkan akan mendatangkan kerusakan demi kerusakan yang berakhir dengan kehancuran kehidupan kita. Itu sebabnya judul hari ini, benih-benih kerusakan, jalan orang-orang yang tidak bijaksana. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Tapi orang-orang yang kekurangan hikmat, kurang bijaksana, sering sekali tanpa sadar atau dengan sengaja menaburkan benih-benih kerusakan yang pada akhirnya tuaiannya adalah kehancuran. Saya akan mengawali penyampaian firman ini dengan membaca ayat yang menjadi juga ayat dasar minggu kita, ayat dasar kita minggu yang lalu dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Satu ayat saja kita akan baca di awal ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, 3 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh
menghina hikmat dan didikan. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi benih yang pertama untuk hidup yang bijaksana ada di dalam Amsal pertama ayat yang ke-7. Kita sudah dengar minggu yang lalu. Apa itu? Takut akan Tuhan. Tapi benih yang pertama dari ketidakbijaksanaan yang akan menghancurkan dan merusak hidup kita juga ada pada ayat yang sama. Benih apa itu? Benih itu adalah benih kebodohan. Bodoh dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan di dalam sebagian besar kitab Amsal tidaklah mengacu kepada kurangnya kecerdasan atau kurangnya pengetahuan akalia. Bodoh yang dimaksud di sini tidaklah apa yang disebut sebagai IQ jongkok, kelemahan intelektual atau kurang pandai. Tapi bodoh yang ada di Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 ini berasal dari bahasa Ibrani ewil. Dan sebenarnya bagi saya lebih cocok diterjemahkan bebal. Karena bebal itu maknanya lebih strong dari sekedar bodoh. Kalau bodoh itu bisa dimaknai sebagai orang yang naif, ya, atau orang yang ceroboh, orang yang suka lalai, melakukan sesuatu kurang pertimbangan, karena hidup juga yang kurang pengalaman, kedangkalan berpikir, atau kebiasaan yang malas belajar, malas berpikir, sehingga kemudian menghasilkan tindakan-tindakan yang bodoh. Tapi bodoh di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 mengacu kepada kebebalan. Jadi bukan sekedar naif, bukan sekedar ceroboh, bukan sekedar kurang pertimbangan ataupun kurang pengalaman. Apa yang dimaksud sebagai ewil? Saya akan menjelaskannya dari banyak ayat di dalam kitab Amsal. Apa pengertian dari ewil itu? Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 kita akan baca bersama-sama. 3 ya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Kebodohan atau ewil dalam bahasa Ibraninya adalah orang yang menganggap dirinya sendiri benar. Tidak mau salah. Dia selalu yang benar. Itu sebabnya nanti dia juga punya kecenderungan untuk sulit menerima nasihat. Kenapa? Karena merasa dirinya selalu yang benar. Orang-orang seperti ini tidak peduli dengan apa yang benar sesungguhnya. Orang-orang seperti ini tidak peduli dengan kebenaran yang sejati. Yang dia pedulikan adalah apa yang dianggapnya, dirasanya, dan dipikirnya benar. Itu sebabnya dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang kedua dikatakan orang bebal tidak suka kepada pengertian, dia hanya suka membeberkan isi hatinya. Itu yang saya katakan tadi, orang bodoh ini dia tidak peduli dengan apa yang sebenarnya benar. Tidak peduli dengan kebenaran. Yang dia pedulikan dan perjuangkan adalah apa yang dipikirnya, dianggapnya, dan dirasanya benar. Sekalipun semua orang sudah berkata, yang kamu lakukan salah. Sekalipun semua orang berkata, tindakanmu itu tidak benar, harusnya kamu tidak melakukan itu. Tapi orang bebal seperti ini akan selalu menemukan jawaban, akan selalu memberikan alasan untuk membenarkan tindakannya. Bahkan sekalipun dia sudah sadar dia salah, dia tetap akan ngotot,
Dia tetap akan berargumentasi untuk menyatakan bahwa apa yang dilakukannya benar. Bahkan dia akan terus melakukan apa yang dipikirnya benar, padahal dia sudah tahu itu salah. Inilah orang bebal. Dan orang-orang yang punya cara pikir seperti ini sedang menaburkan benih-benih kehancuran untuk hidupnya dan masa depannya. Makna dari ewil yang berikutnya dari Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Orang bodoh, orang bebal berikutnya adalah orang yang tidak malu untuk meledakkan amarahnya. Ini orang yang cepat marah, suka dengan perbantahan, suka dengan pertengkaran, dan saat ketika dia merasa terpojok, dia akan marah. Orang bodoh sering sekali gagal untuk mengendalikan amarahnya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, suami-suami yang hadir di sini, jadilah bijaksana. Bapak-bapak saling bapak, coba cari mana bapak, ya kan? Coba berdiri bapak-bapak, bapak-bapak berdiri. Yang bapak-bapak, yang anak muda nggak usah merasa bapak-bapak, ya. Coba keluar dari kursinya Pak. Katakan kepada satu atau dua orang bapak yang lainnya, mari jadi suami yang bijaksana. Ayo silakan Pak. Ayo. Salaman. Mari jadi suami yang bijaksana, bilang Pak. Suami yang bijaksana itu seperti apa Pak? Silakan duduk Pak. Suami yang bijaksana itu tidak suka berbantah-bantah dengan istrinya. Bapak kalau bertengkar dengan istri, bapak ladenin terus, jawab terus, bertengkar terus, berbantah-bantah terus. Sebenarnya bapak sedang menghilangkan kehormatan sebagai seorang pemimpin, kewibawaan sebagai seorang suami. Kalau di luar sana kita bertengkar sama perempuan, apa kata orang? Apa kata orang? Lah itu Pak. Jadi bapak jangan kehilangan kehormatan sebagai seorang suami. Suami istri bertengkar, siapa yang harus mengalah? Suami. Bukan istri yang ngalah Pak, suami yang ngalah. Kenapa? Pertama, karena kita adalah teladan. Amin. Ya. Yang kedua, karena kita dipersamakan dengan Kristus. Kristus mengalah, makanya kita bisa diampuni. Kita pun harus mengalah supaya terjadi perdamaian di tengah-tengah pernikahan. Amin Pak? Iya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Anak-anak muda yang laki-laki pun belajar begitu, supaya nanti jadi suami nggak gampang ngamuk. Ya. Jennifer jangan dilawan berkelahi gitu kan. Ya Jen gitu aja lah, ngalah aja sama Jennifer. Ya. Gimana pun nggak bisa menang Pak, berbantah-bantah dengan perempuan. Kenapa? Perempuan itu kata-katanya banyak. Yang pertama, yang kedua perempuan itu detail. Yang ketiga perempuan itu makhluk masa lalu. Yang ketiga perempuan itu sambung menyambung menjadi satu. Kalah Pak. Bapak punya 5 stok, istri 100 Pak. Bapak keluarkan 1, dia jawab 10 Pak. Nggak bisa. Laki-laki itu makhluk global, bukan detail. Makhluk masa depan, lupa dengan masa lalu. Makanya biasanya nggak punya banyak stok. Stok untuk bertengkar itu nggak banyak biasanya. Tipis persediaannya. Ya paling ingat beberapa kesalahan istri. Istri ingat banyak sekali kesalahan bapak ya. Jadi nggak usah Pak diladenin Pak. Kehilangan kehormatan Pak.
Tapi ibu-ibu bukan berarti udah menang, Bu. Ayo, ibu-ibu baca Amsal 12 ayat 16. Ya. Amsal 12 ayat yang ke-16. Ibu baca ya, Bu ya, dengan suara yang keras. 3, ya. Kok pelan, Bu? Langsung gak semangat. Tadi kirain udah menang. Semangat, Bu, bacanya, Bu. Yang cewek-cewek juga, ayo ikut baca. 3, ya. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Makanya, Bu, kalau perasaan sedang tidak baik-baik saja, anak-anak gadis, kalau perasaan sedang melo, sedang mendung, sedang kesel, jangan langsung bikin status. Langsung bikin di WA, memangnya kau aja yang bisa kayak gitu, tunggu pembalasanku. Habis itu langsung ada yang komen, ada apa Eda, ada masalah kalian? Kehilangan kehormatan. Di media sosial tidak usah mengumbar perasaan-perasaan negatif. Itu orang yang orang yang ayo, siapa yang selama ini bodoh sering umbar perasaan negatif? Kalau perasaan positif nggak apa-apa, aduh sayang kali suamiku sama aku, I love you suamiku, nggak apa-apa. I love you hubby, ya kan, hubby, my husband, honey, I love you, nggak apa-apa. Tapi perasaan positif nggak pernah jarang, tapi kalau udah perasaan negatif, biasa memang cari perhatian. Tapi sesungguhnya Amsal berkata itu tindakan yang bodoh. Jadi mulai hari ini, Bu, kalau lagi kesal, dikelola emosinya. Kemarin Ibu Gembala sampaikan materi kepada anak muda, bagus sekali materinya. Bagaimana mengelola emosi. Enggak boleh minta dihilangkan. Ya, kita perlu yang namanya rasa sedih. Tapi harus dikelola. Jangan berdoa, Tuhan angkatlah rasa sedihku. Besok-besok ada orang mati. Aku enggak sedih lagi, aku bergembira dia mati. Ditabok orang kita, Pak. Diusir, Bu, ya kan? Orang berduka kita ketawa-ketawa. Perlu ada rasa sedih. Perlu yang namanya rasa takut. Jangan sampai kita di tepi jurang, aku tidak takut, gitu kan. Iya, buka mata sudah pindah alam. Perlu yang namanya rasa takut. Perlu yang namanya sedih. Perlu yang namanya kecewa, enggak kecewa, apa? Takut, rasa bersalah. Itu emosi-emosi negatif, tapi harus dikelola dengan baik. Pengelolaannya termasuk jangan itu posting-posting perasaan-perasaan negatif seperti itu. Karena kita hanya akan mengundang intervensi orang lain. Yang tadinya orang tua gak perlu tahu, jadinya tahu gara-gara apa? Gara-gara status. Pengen kali ku ceraikan dia. Aduh, satu jagat raya tahu bapak ibu pengen bercerai. Kehilangan kehormatan. Bodoh berikutnya dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Yuk, ini anak-anak muda yang harus baca ini. Semua anak-anak muda dengan suara yang kompak dan keras. 3, ya. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Kebebalan, kebodohan berikutnya adalah sulit untuk diajar. Cenderung meremehkan, bahkan menolak didikan. Kenapa? Itu dia, karena merasa dirinya benar. Karena merasa dirinya paling tahu. Mama enggak usah ngatur-ngatur aku, enggak usah nasihat-nasihatin aku tahu hidupku, padahal masih kelas 2 SMP.
sudah merasa tahu hidupnya. Enggak usah ajar-ajarin aku, udah dewasa aku. Ini orang yang bebal, orang yang menolak didikan. Dan kalau engkau anak-anak muda menabur benih-benih yang seperti ini, siap-siap. Sebab ini adalah benih yang merusak dan menghancurkan hidup. Jangan jadi anak muda yang gak bisa dinasihati. Jangan jadi anak muda yang meremehkan, menolak, dan tidak mau dididik oleh orang tua. Bersyukur kalau masih tinggal sama orang tua. Ada orang-orang yang pengen ada orang tuanya tapi sudah pergi. Tapi Tuhan juga memberikan kakak-kakak rohani, abang-abang rohani. Tuhan memberikan gembala, dengarkanlah didikan, dengarkanlah nasihat, supaya kebebalan itu tidak berkembang. Bapak Ibu juga yang berkeluarga, dengarkanlah nasihat firman Tuhan. Jadilah orang yang bijaksana. Itu sebabnya orang-orang yang bebal tidak akan mendengarkan kata-kata. Amsal 23 ayat 9, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Coba lanjut Arnis. Ya. Berikutnya, bebal itu bukan hanya menolak, bukan hanya meremehkan, tapi tingkatan berikutnya membenci didikan. Ya, Amsal 1 ayat 22, berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Jadi kebebalan berikutnya ini semakin meningkat. Apa itu? Bukan sekedar menolak, tapi membenci. Dia bukan hanya tutup telinganya. Tadi ada gambar pertama ya. Bukan hanya tutup telinganya, bukan hanya gak mendengar, tapi sekarang dia juga membenci orang yang menasihati dia. Dia menghindari orang yang menasihati dia. Dia gak suka dengan orang yang menasihati dia. Dia gak suka dengan orang yang mendidik dia. Dia gak suka dengan orang yang menegur dia. Kalau itu anak-anak, dia minggat dari rumahnya. Kenapa? Karena dia benci dengan orang tuanya yang mendidik dia, yang menyampaikan nasihat kepadanya. Orang-orang seperti ini sedang menabur benih kehancuran di dalam kehidupannya. Lanjut. Dan bagian yang paling parah dari ewil, kebebalan, yang diterjemahkan kebodohan dalam bahasa Indonesia adalah menghina. Jadi bukan hanya menolak, naik jadi membenci. Ya, tapi bukan hanya membenci, berikutnya dia mengolok, mencemooh, bahkan menghina nasihat dan didikan. Itu sebabnya orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Amsal 1 ayat 7 kasih grade paling tinggi dari kebebalan. Apa itu? Menghina, mencemooh didikan. Jadi bukan hanya menolak, bukan hanya membenci, tapi dia sekarang menghina didikan yang diberikan kepadanya. Bagi orang ini sering sekali orang yang seperti ini sering sekali sulit berubah. Bodoh dan bebal itu ada dua dalam bahasa Ibrani. Pertama keshil, yang kedua ewil yang tadi saya terangkan. Kalau keshil itu seperti tadi, kurang pengalaman, naif, kurang mau belajar. Akhirnya sering sekali mengambil keputusan melakukan sesuatu yang mencelakakan dirinya sendiri. Ini orang yang agak-agak sulit diajari juga. Dalam bahasa lain keras kepala. Lah itu level tertinggi dari keshil, keras kepala. Ya, itu masih
grade bodoh, kecil, keras kepala. Nah, orang seperti ini sulit berubah biasanya, tapi masih ada harapan untuk berubah. Tapi untuk mengubah dia perlu didikan yang keras. Bahkan Amsal berkata bagi orang yang berhikmat, hardikan itu cukup. Satu hardikan itu bermakna bagi orang yang berpengertian, tetapi 100 pukulan tidak ada manfaatnya bagi orang yang bebal. Udah dihajar pun, udah dipukul pun nggak berubah. Saya berharap tidak ada satupun di antara kita yang akhirnya jadi orang Kristen yang bebal. Bilang ke sebelahnya, jangan sampai jadi orang Kristen bebal. Ya, Kesil saja yang grade bodoh tadi saya bilang, itu sulit berubah. Kalau berubah pun mesti dengan hajaran yang keras. Tapi ada orang yang grade-nya itu sudah bebal, dan orang ini sering sekali memang hampir tidak harapan untuk berubah. Tapi bagi saya ada kuasa Roh Kudus yang bisa mengubah seseorang. Kalau membuka hati, cuma memang masalahnya orang bebal pun susah untuk buka hati. Kalau mau buka hati, Roh Kudus bisa ubah. Nggak ada yang nggak bisa Tuhan ubah. Tapi harus buka hati, dan prosesnya bisa sakit. Untuk ngajar orang bebal ini biasanya Tuhan sakit, baru dia bertobat. Tapi kan jangan sampai kena hajar seperti itu. Dihajar dulu dosa-dosanya, baru dia mau bertobat. Nah, itu sudah level bebal. Dan tuaian dari kebodohan, kebebalan itu ada beberapa. Ya. Tuaian dari kebebalan. Amsal pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 ini sebenarnya harus dibaca dari awal. Diceritakan ada seorang anak muda yang bodoh, tak berpengalaman, kata kitab Amsal. Dia sedang berjalan, di dalam kurang pertimbangannya ke seberang jalan, mendatangi rumah seorang perempuan yang tidak benar, mendatangi rumah seorang perempuan pelacur. Lalu kemudian dengan berbagai tipu daya dan rayuan, anak muda ini didatangi pelacur itu dan dibawa ke rumahnya. Lalu apa yang terjadi? Ayat 22 berkata, maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia, seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, seperti lembu yang dicocok hidungnya, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Akhirnya dia masuk di dalam banyak kepahitan hidup. Apa tuaian dari kebebalan? Pertama, kerusakan reputasi moral atau seksual. Orang yang bebal susah dinasehati, biasanya, dengar anak muda, orang yang bebal dan susah dinasehati biasanya jatuh dalam pelanggaran seksual. Dibilang jangan pacaran, di belakang pacaran. Ini orang nggak mau dibilangin. Orang seperti itu akan jatuh dalam pelanggaran seksual. Kenapa? Menolak ajaran, menolak didikan, akhirnya main sembunyi-sembunyi di belakang. Namanya sembunyi-sembunyi, gelap-gelap, banyak setan. Jadi jangan menabur benih-benih yang akan menghancurkan jiwa. Dibilang jangan main game terus, gak mau berhenti. Ini bebal, rusak hidup nanti. Ya, akan mengalami kerusakan reputasi, moralitasnya akan rusak. Dia akan gagal untuk kelola emosinya, jadi orang impulsif, gampang marah, gampang berseteru, gampang kehilangan nilai-nilai yang sudah selama ini dia anut. Akibat kebebalan yang berikutnya, yuk anak-anak muda baca.
Amsal 17 ayat 21. Ya, anak-anak yang bebal bikin bapak mamanya susah tidur. Bukannya sukacita, yang didapat air mata. Kenapa? Susah dibilangin. Nggak mau dinasihatin. Merasa diri benar. Merasa yang dilakukan itu nggak salah. Bapak mama aja yang kuno. Nggak tahu anak sekarang. Nggak usahlah dibawa yang dulu-dulu. Cewek cantik dulu sekarang udah nenek-nenek. Uang rupiah dulu sekarang nggak laku. Cerita sama kami nggak usah dulu-dulu lah. Kuno kali kalian. Memang karena bapaknya nasihati kan, kami dulu nggak ada begini, kami dulu gini. Kami nggak usah dulu-dulu. Kalianlah itu dulu. Derita kalianlah itu. Anak yang bebal hanya akan mendatangkan duka bagi orang tuanya. Bukan hanya mamanya yang nangis, bapaknya juga kehilangan sukacita. Yuk, satu lagi anak muda, Amsal 17:25. Ini perlu untuk kalian ini. Semua ayatnya dari Amsal ya, 3 ya. Nah, jadi kalau sering papa mamanya nangis karena kalian, berarti kalian itu sudah bebal. Itu aja indikatornya. Ya. Kalau papa mama kalian sering nangis, mikirin kalian, nasehatin kalian, karena nggak mau dibilangin, putus asa karena kalian, itu berarti kalian sudah di level bebal. Saya mau bilang, memang sulit untuk berubah kalau nggak buka hati. Bahkan dengar firman ini pun bisa menolak nih, nggak ada itu. Habis itu diambilnya handphonenya, mulai cari kegiatan yang lain. Itu orang bebal, nggak mau dibilangin. Saya berharap tidak ada anak-anak muda yang bebal di sini. Kalau ada, tobat. Berikutnya Amsal 18 ayat 6, kita baca semua. 3 ya. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru minta pukulan. Tiap jumpa orang debat, tiap jumpa orang cari berkelahi. Dalam hati orang minta dipukul ini kawan. Nah ini kira-kira ayat ini. Omongannya itu, mulutnya itu minta dipukul. Gitu kalau bahasa anak Medannya, minta ditonjok. Nggak bisa jaga lisan. Bicara itu selalu bikin orang marah, bikin orang panas. Nah ini bibir orang bebal, dinasehati dibantahnya. Malah lebih sakit lagi dijawabnya. Akibatnya apa? Bukan hanya kerusakan dirinya sendiri secara moralitas, bukan hanya hubungannya dengan keluarga rusak, hubungannya dengan sesama juga rusak. Ibu-ibu yang suka bertengkar, bertobat bu. Jangan satu kampung jadi musuh. Udahlah cukup suami ngalah, jangan pikir semua orang bisa mengalah sama ibu. Kadang-kadang ibunya juga yang harus berubah. Ya bu ya. Iya. Suami ngalah, puji Tuhan. Oh pikir suamiku ngalah, lalu seluruh dunia ini akan mengalah. Enggak juga. Oh minta dipukul ini perempuan kata orang nanti. Kan bahaya bu, diculik nanti masukkan paret. Jangan sampai karena lisan kita akhirnya celaka. Pepatah dunia bilang apa? Mulutmu harimaumu. Siapa yang suka menggemakan akan memakan buah. Ya. Berikutnya Amsal 26 ayat yang 10. Kita baca 3 ya. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Enggak ada orang yang akhirnya mau rugi gara-gara orang bebal. Makanya orang bebal itu juga akan mengalami banyak masalah di pekerjaannya. Enggak mau diatur sama bosnya. Bikin A, dibikinnya B. Lebih taunya aku dari bosku.
nggak mau diatur. Kalau nggak mau diatur, nggak mau diperintah, bikin usaha sendiri. Makanya orang-orang bebal juga akan mengalami banyak masalah dan kerusakan di dalam pekerjaannya, apalagi kalau dia pegawai. Berikutnya, Amsal 10 ayat 14. 3 ya, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Makanya saya katakan tadi, orang bebal bukan hanya dia rugi dirinya sendiri, bukan hanya dia mengalami kemalangan sendiri, tapi orang bebal juga tanpa dia sadar keberadaannya itu merugikan, bisa merusak, bisa mengancam, bisa bikin bangkrut orang lain. Jadi bukan dia aja yang rugi, orang pun rugi. Coba gimana nggak bikin bangkrut? Gara-gara game online, dijualnya panci mamaknya, dijualnya kuali mamaknya. Terakhir mamaknya mau masak nggak tahu mana kuali, pikirnya. Bukan hanya merugikan diri sendiri, dia akan merugikan banyak orang. Bahkan, yuk satu lagi, Amsal 10:21, kita baca bersama. 3 ya, bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Pada akhirnya orang bodoh akan merusak hidup dan masa depannya sendiri. Bilang sebelahnya, jangan rusak masa depanmu dengan kebodohan. Bilang. Jadilah orang yang mau menerima didikan. Takutlah akan Tuhan. Oke, saya selesai dengan yang pertama. Sekarang yang kedua. Benih yang kedua yang juga akan mengakibatkan kehancuran adalah kesombongan. Amsal 16 ayat 18. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Satu lagi, Amsal 18 ayat 12. 3 ya, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi di atas orang bebal ada lagi yang lebih parah. Apa itu? Orang yang sombong. Dan jelas ayat ini berkata, kecongkakan, tinggi hati, kehancuran mendahului. Kecongkakan, tinggi hati, kesombongan adalah benih kehancuran. Coba, ini satu ayat luar biasa ini. Next. Kita baca ya. 3 ya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Nah, saya udah bilang gini tadi. Kesil, bodoh, naif, kurang pengalaman, itu dengan didikan keras bisa berubah. Bisa jadi bagus. Kalau Ewil yang bebal itu memang agak sulit, tapi masih bisa dengan kasih karunia Tuhan. Tapi udah yang sedikit itu ada lebih parah lagi. Apa itu? Sombong. Bagi orang yang menganggap dirinya bijak, bagi orang yang sombong, harapan orang bebal lebih besar katanya. Makanya di atas bebal ada lagi sombong, ini lebih parah. Ada orang, ada 2 jenis ini, orang yang mengekspresikan, menampakkan kesombongan. Tapi kadang-kadang memang kesombongan itu terselubung di dalam hati, enggak kelihatan. Nah, ini biasanya kesombongan orang-orang gereja, ya kan? Orang-orang percaya itu, makanya katanya sombong rohani. Karena sombongnya di dalam hati, enggak keluar. Di luar tampaknya dia rendah hati, tapi dalam hati kan enggak beres dia WL kan. Itu makanya Bu Gembala, harusnya aku lebih sering dikasih jatah. Nah, ini sombong di dalam hati.
Tuh kan, dia main gak beres kan, lebih bagus aku yang main. Sombong di dalam hati. Nah itu kan, gak maju komselnya kan, makanya lebih baik tadi aku yang PKS. Sombong di dalam hati. Harapan orang bebal lebih besar dari orang yang sombong. Kesombongan itu awal dari kehancuran. Itu sebabnya semua tim pelayan mimbar setiap melayani bersembunyilah di balik salib Kristus. Supaya pancaran kemuliaan yang keluar waktu kita melayani Tuhan. Oke, memang harus melayani Tuhan dengan skill, harus belajar, punya kemampuan. Tapi minta kita dilingkupi oleh anugerah Tuhan. Sadar semua karena anugerah. Kalau Tuhan pakai jadi WL, semua karena anugerah. Ada yang kurang bagus lah suaranya. Bukan kurang bagus, kurang sinkron gitu. Kurang sinkronnya gini, saya main C, dia nyanyinya di A, itu kurang sinkron. Bisanya dia nyanyi cuma gak sinkron gitu. Selarasnya dia cuma selarasnya agak beda. Saya di jalan C, dia di jalan A gitu. Gak semua orang dikarunia bermain musik, tapi kalau bisa main musik jangan sombong. Gak semua bisa jadi dancer. Noel kurasa gak cocok jadi dancer. Nah, lebih cocok Caca sama Christine gitu kan, iya. Tapi Caca Christine, Catin jangan sombong, ya kan. Kak Swanti juga dancer dia. Ibu Gembala juga dulu dia pelayanan dancer. Jadi Ibu Gembala dulu di Palembang, kalau dia lihat dancer, ada dancer yang memang diurapi Tuhan. Sehingga kemudian orang terinspirasi memuji Tuhan waktu lihat dia menari. Tapi ada dancer sekedar pajangan di depan, kadang merusak mata laki-laki, ngerti maksudnya kan? Kadang pajangan di depan dan merusak mata laki-laki. Nah itu sebabnya dancer perlu bersembunyi di balik salib Tuhan, supaya penampilan itu mempermuliakan nama Tuhan. Pemain musik, WL, singer, pokoknya yang di depan-depan inilah. Ya kan? Jangan sampai kita sombong. Dikasih Tuhan mobil, puji Tuhan. Jangan merendahkan yang gak punya mobil. Udah punya rumah, puji Tuhan. Jangan merendahkan yang masih ngontrak. Yang ngontrak jangan kecil hati. Bentar lagi nggak ngontrak lagi. Amin bilang. Yang gitu-gitu cepat aminkan. Tuhan kasih kepercayaan, jabatan, puji Tuhan. Yang ketiga, benih yang ketiga. Benih kerusakan yang ketiga adalah dosa uang dan cinta uang. Kita baca Amsal 10 ayat yang kedua. Apa yang saya maksud sebagai dosa uang? Kita baca ya, 3 ya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Jadi jangan membawa harta benda, uang, penghasilan yang diperoleh dengan cara yang fasik, sebab itu tidak akan berguna, malah merupakan taburan-taburan kerusakan, taburan-taburan yang akan menghancurkan hidup kita, keluarga kita, dan masa depan kita. Saya beri beberapa contohnya. Amsal 20 ayat 21.
Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, berarti ini benih. Pada mulanya, awalnya, permulaan, ya kan? Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Satu lagi, Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi prinsip berkat Tuhan itu menetes. Seperti embun yang turun dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Embun, bukan banjir bandang. Seperti banjir bandang yang turun dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Gitu ayatnya? Enggak, seperti embun, netes tapi sejuk, cukup. Tapi ada orang yang kurang cepat rasanya dia kaya. Enggak sabar, seperti minyak yang turun di atas kepala Harun, menetes dari janggut dan jubahnya turun. Netes, pelan-pelan Tuhan berkati kita. Makanya perlu sabar. Pelan-pelan. Sekali-sekali dibikin Tuhan juga banjir gitu, sekali-sekali gitu. Tapi supaya nggak sombong, pelan lagi dibikin. Kadang-kadang nyendat supaya doa, supaya nggak lupa sama Tuhan. Habis itu ngalir lagi, tapi nggak pernah berhenti. Tapi ada orang yang nggak sabaran, pengen cepat kaya. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Apa itu harta yang cepat diperoleh? Pertama, korupsi. Ya kan? Cuma di sini kan nggak ada pejabat. Jadi korupsi mungkin nggak. Yang kedua apa? Judi. Judi. Kata Pak Roma Irama. Kalau lihat ayat ini dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, memang ditulis gambling. Nah, saya lupa tadi buat di situ di PowerPoint-nya. Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris memang disebut sebagai gambling, judi. Anak muda, bapak-bapak, tolong Pak, jangan disentuh skater. Judi online, slot. Jangan sampai Pak. Kalau udah tobatlah hari ini. Itu benih kerusakan, kehancuran. Nggak akan tambah kaya Pak. Tambah melarat, tambah miskin, tambah hancur, berantakan, cerai, iya. Jangan disentuh ini Pak. Rusak kita nanti. Udah punya rumah, tegade. Habis gade, jual. Akhirnya tidur di mana? Di pondok. Tidur di gubuk. Jangan sampai disentuh judi. Mau judi kartu, judi bola, judi online, apapun jenisnya. Kalau udah mau judi semua bisa dijudikan kan? Nah, lewat mobil genap atau ganjil, nah, dijudikan juga. Kalau dari judi apapun bisa dijudikan. Judi itu harta yang cepat diperoleh, tapi akan berkurang. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Enggak barokah Pak. Enggak diridoi. Allah enggak ridho. Enggak barokah sama sekali. Enggak ada berkat. Di sini enggak ada ya. Enggak ada yang ngaku. Ini kalau dicek handphonenya satu-satu mungkin kena tangkap ini. Ya anak muda. Itu. Main game, terus beli
beli skin. Itunya itu semua itu. Kalau dari muda udah biasa begitu, udah keluarga nanti sulit lepas. Judi itu spirit yang mengikat. Jangan dimulai. Kalau sudah dimulai, bertobat. Kalau perlu banting itu handphone. Enggak usah dibanting, kasih sama aku aja. Jangan bebal ya. Ya. Ya Pak ya, jangan ya Pak ya. Atau ada ibu-ibu yang main judi juga. Jangan ya. Itu benih kerusakan. Berikutnya, Amsal 28 ayat 8. Kita baca kuat-kuat. 3 ya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Berkatnya ditarik Tuhan, Tuhan kasih kepada orang-orang yang berbelas kasihan. Sementara dia sendiri akan kehilangan banyak di dalam hidupnya. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang membungakan uang. Saya lihat, banyak kali kutuk di keluarganya. Ini jangan dilanjutkan. Di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Kalau sudah sempat keluar uangnya, udah sempat dikeluarkan, gini Pak, gini Bu. Kalau anak muda belum ada uangnya ini. Enggak, untuk dibungakan belum ada. Kalau untuk traktir papi makan bakso ada itu. Amin. Kalau sudah sempat keluar uangnya, sekarang gini, putus. Tariklah pokoknya. Kalau dia sudah bayar bunganya, hitungkan itu jadi pokok. Jangan dilaksanakan lagi. Jangan dilanjutkan. Setelah semua modal tarik, udah. Mulailah hidup yang baru. Carilah pekerjaan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan riba membungakan uang. Tapi orang bebal akan selalu bikin alasan dalam hatinya. Kayak mana bank itu? Kayak mana koperasi? Orang Kristennya itu katanya pula lagi. Ini orang bebal, nggak mau dibilangin. Jangan jadi bebal. Say no to riba. Ayat yang terakhir, Amsal 28 ayat 22. 3 ya. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Ini yang saya sebut tadi sebagai cinta akan uang. Butuh uang? Butuh uang? Siapa yang butuh uang? Angkat tangan. Aku pun butuh uang. Ya kan? Jaim, sok enggak butuh uang. Aku butuh. Kita butuh uang. Tapi jangan cinta uang. Ciri orang cinta uang salah satunya apa? Kikir, pelit, medit. Ya, kalau kata Pak Andreas, dakinya pun nggak terminta. Ya, orang pelit, dakinya pun nggak terminta. Daripada giling cabai di batu, nanti tinggal lebih bagus giling di mulut sendiri. Jadi masuk semua. Jadi bukan hanya pelit sama orang lain, sama diri sendiri pun pelit. Pak, Bu, kalau lagi ada uang nggak apa-apa, traktir sekali anak-anaknya. Jangan pelit kali juga. Dipus terus. Tapi ya sekali-sekali ditraktir lah, biar bahagia juga kan. Ya sekali-sekali. Jangan pelit kali juga. Jangan takut kali juga habis. Ya, kami pun sekali-kali jalan-jalan makan. Ya kan, makan chicken keras sekali sebulan. Sekali sebulan. Nah, kalau enggak 2 kali sebulan. Atau makan pangsit. Sekali-sekali. Ya, jangan terlalu pelit kali juga. Ya.
Dikejar-kejar pun kalau nggak kasih karunia Tuhan, nggak akan. Ulangan berkata apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Jadi jangan cinta uang, tergesa-gesa kejar uang, akhirnya jadi pelitnya minta ampun. Ya. Belajarlah menabur. Amin. Ya. Sebab itu adalah taburan-taburan yang baik untuk hidup yang bijaksana. Jadi kita sudah dengar, benih kehancuran yang pertama adalah kebebalan. Benih yang kedua, kesombongan. Benih yang ketiga, dosa uang dan cinta uang. Kiranya hari ini Kristus memerdekakan kita, melepaskan kita, dan kita sungguh bertobat. Ambil komitmen, saya nggak lakukan lagi Tuhan. Saya nggak mau sombong lagi. Saya mau buka hati, kasih aku hati yang baru, hati yang lemah lembut. Hatiku yang keras ini templak Tuhan. Dan aku mau belajar mengasihi Tuhan, bukan cinta uang. Aku mau melepaskan penghasilan-penghasilan yang tidak benar asalnya, penghasilan-penghasilan yang fasik, yang akan hanya mendatangkan kehancuran. Saya mau lepaskan, ambil komitmen hari ini. Dan diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang mau dengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.